الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya seorang ibu yang sedang mencari kayu di pinggir tebing dekat gundukan yang ada di kaki gunung, di mana adanya Gunung Ciremai yang letaknya di Jawa Barat, yaitu kota Cirebon yang dikenal. Ada apakah dengan seorang ibu pencari kayu yang ada di tebing tersebut? Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Tak lupa pula, doaku selalu menyertai saudara-saudaraku semua, baik sahabat YouTuber serta awak media serta para pemirsa. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi harapan semoga tercapai. Salam sehat, salam semangat, salam kebersamaan. Tetap kita rajut tali persaudaraan dengan baik. Saudara, saat itu jam menunjukkan jam 8 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia belahan barat. Ada seorang ibu kurang lebih usia setengah baya dengan menggendongnya, yaitu rajutan tali dari bambu untuk meletakkan kayu-kayu kering yang ada di lingkungan tebing yang ada. Di saat beliau hampir mendapatkan kayu 50% didapat, tiba-tiba dikejutkan adanya ditemukan satu gua kecil. Beliau merasa penasaran, lantas secara perlahan ranting-ranting yang menutupi gua tersebut dicabut, termasuk rumput-rumput yang subur di lingkungannya dibersihkan sehingga terlihatlah gua itu. Awalnya si ibu itu ragu mau masuk, takutnya ada apa-apa. Lantas beliau memberanikan diri. Beliau mengatakan, "Ya Allah, izinkanlah saya untuk masuk gua ini. Bila mana ada sesuatu yang sekiranya membahayakan diri hamba, ya Allah, berilah petunjuk-Mu dan jagalah hamba-Mu, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon, hanya kepadamu lah kami bersujud. Berilah petunjuk-Mu, ya Allah. Lancarkan jalan hamba untuk memasuki gua ini." Lantas si ibu itu mengatakan kembali, "Bismillahirrahmanirrahim. Niatkanlah Engkau, ya Allah, saya ingin menikmati apa yang Kau ciptakan di gua ini." Pada saat si ibu lantas meletakkan keranjangnya yang sudah terdapat 50% kayu kering, beliau masuk sambil membaca sholawatan, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beliau sholawatan sampai ke dalam sambil melihat keadaan sisi dalam yang ada di gua tersebut. Ternyata si ibu itu merasa dikejutkan dengan kemegahan gua tersebut. Ternyata di dalam gua itu
luas dan dinding-dindingnya juga tinggi, hampir 4 sampai 5 meter ketinggiannya, padahal pintu gua itu kecil. Si ibu masuk aja merangkak. Lantas dengan kemegahan yang ada di ruangan tersebut, si ibu juga merasa heran, kok di gua ini kok bisa terang seperti kayak ada lampu. Ternyata beliau mengetahui dengan adanya dari sudut ke sudut terdapat gelombang pencahayaan yang didapat dari matahari. Dengan dinding-dinding yang kuat, lantas beliau melihat gambar-gambar yang ada di dinding. Kebetulan si ibu ini banyak pengalaman dari, katakanlah, dari sesepuhnya, yaitu seorang kakeknya yang dulu pernah menjadi seorang kiai, mengatakan bahwasanya apabila ada gambar di dinding-dinding bertuliskan raja maupun tulisan-tulisan Arab dan termasuk gambar-gambar sebagai simbol, perhatikan di situ adanya. Lantas si ibu itu ingat semuanya apa yang dipesankan oleh almarhum kakeknya. Ternyata si ibu itu nyambung dengan gambar-gambar yang terdapat di seluruh dindingnya ada. Lantas si ibu bergumam, wah, ini bukan orang sembarangan yang menempati gua ini. Ini pasti orang yang sakti mandraguna. Lantas dilihatnya ke samping, ternyata ada gambar seseorang persis. Gambarnya hidup. Lantas dilihatnya secara sesama, cincin yang ada di jarinya bertuliskan ajib. Apa itu ajib ya, kata si ibu. Oh, ajib berarti ya katakanlah bisa jadi karena atas izin Allah, bisa saja dia orang sakti, kata si ibu mengatakan demikian sambil mengawasi seluruh tubuh gambar yang ada di dinding itu persis kayak foto hidup. Lantas si ibu itu mengatakan kembali, jangan-jangan inilah beliau yang menempati tempat ini. Tiba-tiba ada suara lirih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si ibu kaget dikejutkan dengan suara salam sambil menengok kanan kiri sambil menjawab salam itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bisa tunjukkan diri Anda, siapa Anda sebenarnya? Saya adalah pemilik dan penunggu gua ini. Bisa maaf sebelumnya kalau saya lancang masuk ke gua ini, karena saya penasaran. Saya bersihkan pintu gua itu, lantas saya masuk. Ternyata di dalamnya di luar dugaan luas sekali. Mohon maaf kalau saya lancang, tujuan saya tidak mengganggu. Bisa tunjukkan diri Anda, siapa Anda sebenarnya, kata si ibu mengatakan demikian. Tiba-tiba sudah ada di depan mata, sedang bersilah berdoa. Wujudnya seperti kiai juga, berpakaian serba putih, pecinya juga putih seperti manasik haji. Lantas beliau mengatakan, terima kasih Anda sudah mengetahui di mana saya tinggal di sini. Boleh saya katakan, saya harus panggil apa? Sesepuh, kakek atau bagaimana? Lantas si bapak tua itu mengatakan, saya sudah 200 tahun tinggal di sini. Saya juga manusia biasa. Tapi menurut orang-orang bilang, kesaktian saya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Lantas saya pribadi mengatakan, semuanya atas izin Allah. Saya juga manusia biasa. Barangkali saya sering banyak istiqomah mendekatkan diri pada Allah. Disinilah tempat saya lebih tenang.
si ibu mengatakan kembali, mohon maaf Pak, asalnya dari mana? Kalau boleh saya tahu, di mana keluarganya? Kenapa Bapak di sini sendiri? Kata si orang tua tersebut mengatakan, ceritanya panjang Bu. Singkat kata, saat itu saya waktu itu masih kecil, usia 8 tahun. Ibu dan bapak saya diculik dengan seseorang. Kebetulan si bapak ibu hanya punya anak satu, saya lah orangnya. Saya hidup sebatang kara. Akhirnya saya hijrah ke hutan. Disinilah saya bernaung hingga sampai 200 tahun. Lantas si ibu itu sambil geleng-geleng kepala, Masya Allah Pak, dari 8 tahun Pak sampai sekarang. Ya Allah ya Rabbi. Lantas si ibu itu melanjutkan pembicaraannya. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu lagi, bisa sebutkan daerah mana Bapak tinggal? Pasti tempat tinggalnya siapa yang nempati? Dan siapa pelakunya itu yang menculik Bapak Ibu? Lantas si Bapak itu melanjutkan pembicaraannya sambil bangun dari tempat duduknya berbicara. Jadi begini Bu, saat itu memang kondisinya lagi gak aman. Sebelum Indonesia merdeka, masih banyak kejahatan-kejahatan yang suka merogoh kekayaan setiap rumah. Bahkan ada orang yang pun berani, seperti saya contohnya, kedua orang tua saya sangat diculik. Ya memang saat itu terus terang, kedua orang tua saya memang orang berkecukupan, pokoknya memiliki segalanya deh, alhamdulillah. Disitulah banyak orang-orang yang melirik, katakanlah orang-orang yang berniat jahat. Sebelum bapak ibu saya diculik, banyak orang berdatangan silih berganti, ibu dengan tujuan ingin memeras kekayaannya kedua orang tua saya. Lantas ibu itu memotong pembicaraan, mohon maaf Pak, emang pada saat itu nggak ada keamanan, nggak ada RT, nggak ada RW, kelurahan, bagaimana? Ya ada, cuman nggak seperti kayak sekarang ini. Zaman dulu kan rumah masih jarang-jarang. Jangankan kita mau tetangga aja harus jarak kiloan. Jadi rumah kita jauh-jauh, kalau misalnya ada apa-apa, sekalipun teriak orang nggak mendengarkan kita. Lantas si ibu itu menganggukkan kepala sambil berbicara kembali. Lantas kembali lagi Pak, Bapak 200 tahun di sini makannya apa Pak? Ini kan di hutan Pak. Alhamdulillah, dengan singkong yang ada saya tanam di sebelah sana, ibu tahu kan sebelum masuk ke sini, itu yang saya tanam singkong itu, yang ada seputar di atas di mana adanya gua ini, itulah saya, kebun-kebun yang saya tanam. Lantas bagaimana Bapak menjadi harimau Pak? Ceritanya panjang Bu, kan saya sudah 200 tahun. Jadi simpel saja, pada saat saya umur 8 tahun, saya bertemu dengan seorang harimau. Bukan seorang ya, maksud saya itu makhluk harimau jadi-jadian. Pada saat itu saya dipelihara oleh si harimau itu. Si harimau itu juga bisa berubah menjadi manusia. Nanti pada saatnya dia berubah jadi harimau. Tergantung dianya kalau mau diperlukan. Lantas terus di mana Pak harimau itu yang mengurus Bapak waktu kecil hingga sampai Bapak dibesarkan?
beliau saat itu entah kenapa bertemu dengan seseorang yang memiliki ilmu jaya mandraguna. Memang sebelumnya sudah memberikan amanah dengan saya. Saya alhamdulillah sudah cukup pengalaman hal itu. Kenapa saya bisa begini? Karena beliau, jadi ilmunya dialihkan ke saya. Hanya salah satu yang terpenting kuncinya adalah musuh-musuh berat kejahatan yang ada, hingga sampai beliau dicincang. Ya kalau memang meninggal pasti kelihatan jasadnya. Ini menghilang begitu saja. Saya sampai bertahun-tahun mencari beliau, tidak ketemu jasadnya. Saya hanya berdoa hingga sampai saat ini saya di sini. Lantas si ibu itu melanjutkan pembicaraan. Berarti bapak waktu diurus sama almarhum di sini juga? Lantas si bapak itu melanjutkan pembicaraan. Betul bu, disinilah tempat beliau. Saya yang melanjutkan. Lantas si ibu menambahkan pembicaraan. Apakah selain bapak ada pengikut-pengikut yang lain? Kata si bapak tersebut, tidak ada bu, cuman saya saja. Lantas si ibu mengatakan kembali, biasanya kalau orang punya anak buah begitu kan enak pak. Agak sulit bu, zaman sekarang untuk mencari orang menjaga amanah susah. Yang ada emosi, ego. Bagaimana mau menjalankan orang-orang seperti saya? Tawakkaltu ilallah, selalu istiqomah di hadapan Allah. Dengan satu potong, yaitu makanan singkong, sudah alhamdulillah kenyang banget bu. Sehari pun kuat, tidak merasa lapar. Makanya saya tuh cukup ada singkong yang ditanam di atas adanya gua ini. Itu kebun saya dari dulu, peninggalan dari almarhum. Lantas si ibu mengatakan kembali, bapak selama bapak berkebun kan pasti ada tetangga-tetangga kan, mereka mengenalkan diri nggak dengan bapak? Ya kenalan biasa aja. Tapi terus terang bu, gua ini tidak ada yang pernah melihatnya kecuali ibu. Selama seumur saya ini 200 tahun, hanya ibulah yang mengetahui gua itu. Lantas ibu berkata kembali, pak, bagaimana kalau ada orang jahat atau orang tanpa sengaja seperti saya mengetahui dan berniat jahat? Sedangkan gua itu kan begitu saja terlihat. Tidak bu, barangkali ibu sudah jodohnya bertemu dengan saya. Tidak akan pernah orang lain tahu. Jadi barang siapa yang bisa melihat gua itu walaupun kecil, berarti dia jodoh sebagai orang saya. Oh begitu. Berarti seumur bapak selama di sini baru saya mengetahui. Kata si ibu mengatakan demikian. Betul pak, betul bu, kata si bapak mengatakan demikian. Lah saya kan orang biasa pak, kok bisa ya saya bisa menemui gua? Tadinya saya penasaran dan ragu. Pas saya lagi nyari kayu, tiba-tiba lah, ini kayak ada pintu kecil tapi kayak gua. Saya penasaran, akhirnya saya bersihin tuh rumput-rumput yang subur di situ. Lantas kayu-kayunya saya pinggirin. Memang saya lagi nyari kayu kering. Lantas saya niat karena Allah lah. Saya penasaran, antara takut dan penasaran. Saya masuk. Subhanallah pak, ternyata di dalamnya ya seperti ini yang saya lihat. Lantas si bapak melanjutkan pembicaraan. Kalau memang ibu tidak keberatan, kapan, di mana saja, mau ketemu, mau mampir, datang aja ke sini, kata si bapak mengatakan demikian. Lantas ibunya mengatakan, terima kasih pak, sudah memberikan waktunya, sudah menganggap saya seperti keluarga. Insya Allah saya akan silaturahim kemari. Lantas si ibunya mengatakan, bapak kalau nggak keberatan, silaturahim ke rumah saya ya pak.
Lantas si bapaknya, "Sudahlah Bu, saya sudah terlanjur 200 tahun di sini adanya. Tidak mungkin saya berkeliaran seperti umumnya manusia. Biarlah saya tinggal di sini." Lantas si ibu menanyakan, "Pak, Bapak tiba-tiba hadir jadi harimau, tiba-tiba jadi manusia. Gimana ceritanya nih? Maaf, saya orang awam." Jadi kalau kita bicara masalah keilmuan, Bu, harimau itu dengan sebutan harimau halimun. Halimun dalam arti kata bisa menembus pandang tanpa harus melalui pintu, bisa menghilang, bisa terwujud. Jadi nggak harus selalu melalui pintu. Sekalipun yang ibu tadi masuk ada pintu masuk gua, tapi itu sama sekali sampai sekarang saya nggak pernah lewat situ lagi. Nggak sampai ibu tahu sendiri kan, nggak terurus, banyak rumput-rumput subur menutupi gua itu. Jadi saya seperti tadi ibu lihat, begitu tiba-tiba ibu melihat, saya tiba-tiba muncul kan begitu. Nah itu yang namanya, kalau orang bilang, ilmu penglimunan atau ilmu gaib. Tiba-tiba bisa muncul, tiba-tiba nanti bisa dipindah di mana. Lantas si ibu mengatakan, "Wah, hebat juga ya Pak ya." Lantas bagaimana Pak? Kalau ukuran untuk orang sekarang ini apakah mampu bisa memiliki ilmu yang seperti Bapak? Lantas si Bapak itu sambil senyum mengatakan, "Saya tidak mengatakan orang sekarang nggak ada. Bisa saja. Memang kalau kita bicara zaman sekarang, memang kendalanya banyak sekali. Yang ada orang kebanyakan kubur dunia, emosinya masih tinggi. Jadi kalau kita kembali masalah keilmuan, memang tidak semua orang mampu." Lantas si ibu nyeletuk kembali, "Apakah saya bisa Pak? Barangkali saya memiliki kelebihan bisa membantu sesama. Saya kan punya dasar dari almarhum kakek sebagai seorang ahli spiritual. Ya nolongin banyak orang, bisa ruqyah, bisa ngobatin orang. Namun masih keterbatasan Pak. Kalau memang Bapak bersedia mengamalkan ilmunya untuk saya, barangkali bisa bermanfaat untuk menambah ilmunya." Lantas seorang kakek dengan senyumnya, "Saya juga hanya manusia biasa Bu. Semua atas izin Allah, insya Allah ibu akan menambahkan ilmu yang lebih baik lagi, akan bertambah dan bertambah." Lantas ibu mengatakan, "Amin ya rabbal alamin. Yang penting istiqomah, dekatkan diri kepada Allah. Apa yang ibu minta, insya Allah Allah mengabulkan ya." Lantas disitulah seorang ibu mengatakan, "Pak, kami kan sudah cukup lama nih ngobrol. Takutnya orang rumah nungguin saya. Saya mau diri dulu, bukan saya nggak mau lama-lama di sini. Saya senang banget. Apakah saya perlu bawa makanan saya kirim ke sini untuk Bapak? Barangkali mau ngetes segala macam." Kata si Bapak mengatakan, "Tidak usah Bu, saya sudah terbiasa begini. Dan tadi saya katakan, saya memang manusia, tapi saya nggak bisa kemana-mana di luar sana seperti umumnya manusia. Usia saya sudah 200 tahun Bu. Kecuali apabila terpaksa, insya Allah saya tiba-tiba datang ke ibu." Lantas mereka saling berjabat tangan. Si ibunya mengatakan, "Terima kasih ya Pak. Saya sudah bisa bertemu dengan Bapak. Insya Allah bila ada waktu saya akan kembali silaturahim kemari." Lantas ibu itu meninggalkan tempat sambil mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Si Bapak itu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Tiba-tiba si Bapak itu sudah di luar.
Si ibu itu merasa dikejutkan. Loh Pak, kok tiba-tiba Bapak ada di luar? Ini salah satu contoh Bu, kelebihan-kelebihan yang ada. Seperti tadi saya katakan, saya tidak harus melalui pintu, tiba-tiba sudah ada di mana. Alhamdulillah. Lantas mereka berdua sambil jalan kecil, ayo Bu, saya antar sampai ke depan. Peganglah saya Bu. Tiba-tiba si ibu tidak sampai di rumah. Bapak, rumah saya akan pergi kilo-kilo, tentunya saya udah depan pintu. Alhamdulillah Bu, saya antar sampai di sini aja ya, saya kembali. Terima kasih ya Pak. Tiba-tiba si bapak itu menghilang sambil mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, si ibunya bengong sambil duduk di kursi ruang tamu. Tiba-tiba anaknya negor, Bu. Ibu tumben banget lama nyari kayu. Iya nah, biasalah nyari kayu kering. Ini kan lagi zaman hujan, agak susah. Mana jalannya becek lagi, kata si ibu mengatakan demikian, padahal dia masih memikirkan orang tua tersebut. Dia hanya dalam hati mengatakan, hebat juga tuh si bapak ya, jalan berkilo-kilo tetapnya hitungan detik sudah sampai di sini. Lantas si anak mengatakan, Bu, ibu kok bengong? Oh enggak nak, ayo ke belakang yuk, udah pada makan belum? Kata si ibunya. Lantas seminggu kemudian si ibu itu entah kenapa tiba-tiba dikenal dari seluruh penjuru menjadi juru pengobat sebagai seorang spiritual, karena terbukti sudah banyak orang terobati. Menurut riwayatnya sudah bermacam-macam ikhtiar kemana-mana, tak kunjung sembuh katanya. Begitu disentuh dengan sentuhan tangan, memang dikenal adalah si ibu dengan tangan saktinya. Begitu telapak tangan ditiupkan oleh mulutnya, mengeluarkan cahaya diarahkan ke orang yang sakit. Orang sakit spontan langsung sehat kembali. Disitulah yang dikenal seorang ibu ahli spiritual. Dari seluruh penjuru hingga sampai desa dan sampai ke kota, orang mengenalnya berdatangan. Lantas setiap tidurnya seorang ibu mendapatkan ilham. Ditemui si bapak itu yang di gua selalu memberikan amalan-amalan kepada si ibu. Satu amalan yang beliau ingatkan adalah, Bu, jangan lupa setelah habis sholat bacalah ini. Semuanya si ibu mengatakan, hampir semua doa-doanya diberikan ke saya. Akhirnya saya ikuti apa katanya. Disitulah seorang ibu yang memiliki kelebihan, seorang ahli spiritual pengobatan yang bertemu dengan seorang kakek berusia 200 tahun yang ada di gua, sehingga menjadi orang sukses dikenal menjadi seorang ahli spiritual. Demikianlah saudara, kisah nyata adanya seorang ibu bertemu dengan seorang kakek usia 200 tahun yang ada di gua.